Netizen murka, Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Indonesia umumkan makan gratis di Indonesia memakai anggaran zakat. Jadi begini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Dipaksa Di antaranya untuk adalah, sedekah, ya. saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Nah, kalau makan bergizi gratis kan baik bagi yang miskin Ya, betul. begitu ya. Nah, sementara zakat kan hanya terutama untuk kaum mustadafin, kaum duafa. Jadi tidak ada zakat, itu di luar kewenangan kita. Zakat punya peruntukannya sendiri. Ini adalah program pemerintah, maka pendandanya terutama dari negara, ya. Seperti Pak Bu Khawifah, itu bagus. Karena itu dari negara kan, di level daerah. Kalau zakat memang kan punya mekanisme sendiri. Mereka sudah punya mekanisme kondak sendiri untuk penyalurannya. Siapa saja sesuai dengan aturan agama sudah ada, begitu ya. Nah, kalau makan bergizi gratis kan baik bagi yang miskin semuanya, ya. dapat, kira-kira begitu ya. Nah, sementara zakat kan hanya terutama untuk kaum mustadafin, kaum duafa. Jadi tidak bisa. Karena sementara kalau beneficiaris penerima manfaat makan bergizi gratis kan bahkan dari keluarga menengah pun bisa dapat, tidak hanya yang miskin. Jadi agak berbeda, begitu ya, agak berbeda. Kalau Gubernur Jawa Timur itu menurut saya wajar kalau itu adalah APBD dan negara saat itu ya, di jawaban saya. Jadi berbeda sasarannya, targetnya berbeda. Nah, targetnya. Kedua, soal desa itu menjadi penting karena kemarin kebetulan sebelumnya saya juga di Klaten bertemu dengan acara Desa Bersatu berbagai macam organisasi kepala desa. Saya bilang, Anda punya dana desa, sudah berjuang, sudah perjuangan bareng-bareng dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang silahkan, karena pemerintah punya program tadi, housing, perumahan, makan bergizi, dan pengentasan kemiskinan. Mbok, alokasikan dana desa itu juga untuk pengentasan kemiskinan. Itu sudah ada aturannya. Tapi yang saya berharap mereka juga mau mengalokasikan sebagian dana desa untuk badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu bisa nanti kemudian membuat dapur khusus di luar sekolah, dapur khusus untuk ibu hamil. BUMDes bikin dapur khusus untuk ibu hamil. Diasingkan, yang ada di ya. desa itu kan bisa. Jadi BUMDes desa Ponggok, Kabupaten Klaten, desa Waljian, Kabupaten Cilacap, ya, kampung saya itu misalnya. BUMDes ya ada bikin dapur khusus ibu-ibu hamil. Tapi karena ibu hamil terserak di berbagai desa, mungkin harus buat chain dapurnya, rangkaian dapurnya. Kira-kira seperti itu, seteknis itu nanti pelaksanaannya. Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budi Mahudjaryono menilai zakat dan program makan bergizi gratis memiliki mekanisme yang berbeda. Memang berbeda menurut saya, ya. Beda jalur ini, geng. Oke, sekarang kita tengok dari netizen. Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau. Saya malah berpikir kenapa enggak gaji pejabat yang dipotong. Kenapa ngelirikin zakat? Zakat itu ada kriterianya, Bung. Harus untuk fakir miskin, ya. Bukan untuk memberi makan anak-anak orang kaya. Makan gretong kan bisa untuk semuanya, tidak hanya orang miskin aja. Dan dari awal makan gratis ini ya saya sudah nggak setuju, ya. Karena apa? Itu akan membuka jalur korupsi. Dan nggak semua orang tua itu miskin, ya. Dan anak-anak itu punya selera sendiri. Mending uangnya buat membangun lapangan kerja, ya, buat orang tuanya. Ya, naikkan gaji orang tuanya, turunkan harga barang. Itu lebih baik daripada makan gratis, ya. Sekarang lirik-lirik zakat lagi, enak amat. Zakat itu jangan dilirik-lirik, potong tuh gaji pejabat yang luar biasa banyaknya itu loh.
makan siang gratis itu sebenarnya tidak terlalu penting. Betul, Mendingan anggarannya setuju. dipakai untuk pendidikan gratis, internet gratis, belikan buku. Kalau soal makan siang kan orang tua bisa siapkan sesuai selera anak. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak setuju dengan program Presiden Prabowo Subianto. Saya bingung kenapa mereka tidak setuju, padahal itu sangat bagus. Dan saya mau berterima kasih kepada Pak Presiden karena ini adalah hari kedua adik saya dapat makan siang gratis di sekolah dan dia sangat senang. Jadi untuk kalian yang tidak setuju, sabar-sabarlah. Presiden ini tidak selamanya, masing-masing punya program, masing-masing pemimpin presiden pasti punya program. Ini adalah program utama Presiden Prabowo Subianto. Jadi biarkan beliau bekerja dengan hati melayani masyarakat. Daripada uangnya dikorupsi oleh orang-orang yang rakus di negeri ini, mendingan dikasih untuk masyarakat biar tepat sasaran. Biar kalian bayar pajak, uangnya dikumpul oleh negara, kemudian digunakan untuk rakyat sendiri, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Oh, Oke. ini yang pro Jadi, ini ya. terima kasih Pak Prabowo, Ada semangat. pro dan Dan kontra. saran saya mendingan jangan disalurkan melalui dinas, tapi punya tim sendiri khusus makan siang gratis. Kalau lewat dinas, saya takut karena budaya korupsi di Indonesia ini masih sangat kental. Jadi gini, Indonesia Bendera mana ini? Yang Myanmar ya. lalu kasih komen itu. sudah Saya bikin program, lihat begini. tapi tidak punya Memang uang. negara pasti Seharusnya bahwa kalau tidak punya uang, Mas jangan Gibran dipaksakan. betul-betul ingin Karena Indonesia itu Waduh. memang program diambang makan bergizi innalillahi. maksimal. Hanya Coba saja kan lihat kita ini. tahu semua bahwa Sudah bikin program anggaran makan juga gratis, tentu tidak akan Tapi semua dipakai untuk makan dipaksa rakyat saya kecil sih melihat untuk ada DNA ikut dari berpartisipasi negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia guna itu kan mengatasi dermawan, program gotong makan royong. gratis. Nah, kenapa Artinya ini justru kita pemerintah mengajak manfaatkan juga? rakyat kecil Contoh, guna ya. menyumbang Kita sedikit mesti dana urus agar masyarakat umum untuk pun kelancaran terlibat di makan program gratis. makan gizi gratis ini. Jadi Indonesia ini Antaranya adalah, saya betul-betul kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya lucu, Wah. masyarakat kita yang memaksa diri tapi tidak mampu. kita mau Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh gitu. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Masih polemik makan siang gratis. Menurut gue ini memang kayak dipaksain banget. Karena program ini yang bikin Presiden Pak Prabowo menang Pilpres kemarin. Misalnya pas pemilu kemarin Pak Prabowo bilang bakal mindahin gunung. Ya mau nggak mau bakal dilakuin meskipun berat. Karena udah terlanjur diumumkan ke publik. Sekalipun banyak yang nggak setuju sama opini gue cuma mau bilang program makan siang gratis ini bagus. Tapi implementasi ke masyarakatnya yang harus diperbaiki lagi. Karena sistemnya masih amburadul. Lihat aja ini. Ketua DPD usul makan siang gratis dibiayai dana zakat. Masyarakat Indonesia kan dermawan. Bener sih, masyarakat kita tuh dermawan. Tapi bukannya zakat buat anak yatim dan fakir miskin ya? Kenapa nggak gaji bapak dan teman-teman bapak aja gitu yang diusul buat dipotong? Semua pejabat, kan gajinya udah pada gede. Katanya dari kantong pribadi. Ternyata duit pajak masih kurang ya? Makanya dari rakyat untuk rakyat ya Pak ya? Sekalipun lepas tanggung jawab, koreksi kalau bener. Dia yang buat program, kita yang disuruh mikir. Ya gue setuju sih, masyarakat kita emang dermawan. Tapi sorry ya Pak, masyarakat gak ada yang setuju. Kita patungan lagi buat bayar kebijakan yang Bapak buat. Tunjangan DPR dan pejabat aja tuh dipangkas. Katanya pro rakyat. Kasih tuh ke rakyat. Itu tuh baru bener. Kan kalian kita pilih buat mikirin kita. Gimana sih? Kok malah kita yang mikirin kalian? Gak ada skema yang jelas, masyarakat gak lihat input dan outputnya dengan jelas. Kenapa masyarakat kita semuanya harus tahu?
dengan kejelasan program ini karena pakai duit rakyat alias APBN. Dan itu masih kelimpungan cari pinjaman sana sini dan kebijakannya masih trial error. Berhasil oke, dan kalau gagal ambil aja hikmahnya. Seperti ini dan ini. Kalian yang senang dengan program makan siang gratis yang nggak jelas siapa yang bikin, bagaimana pengawasannya, lihat aja apa yang terjadi. Jadi sekalipun disuguhkan racun ya ditelan aja. Namanya juga makan siang gratis, bukan makan siang sehat, enak, bergizi, dan higienis. Dan baru-baru ini ada smart people yang tak mau disebut buzzer, membandingkan anaknya dengan anak-anak Indonesia. Bikin gue nyengir sih, seolah didikannya paling hebat. Gue akui lu smart people, Om Ded. Tapi kali ini tuh jauh banget, di luar jangkauan BMKG. Perbandingannya tuh nggak apple to apple. Anaknya dipaksa makan nasi kotak, mau enak nggak enak, pokoknya harus makan, kalau nggak gue tempeleng lu. Nasi kotak anak artis di lokasi syuting dengan nasi pembagian pemerintah. Ya beda lah. Jadi anak yang bilang nasi kotaknya nggak enak, bahkan sampai ada yang keracunan, dibilang nggak bersyukur. Udah untung dikasih makan daripada enggak, ya kan? Jadi ada istilah false dichotomy atau false dilemma. Ini kesesatan berpikir yang sering terjadi di masyarakat kita. Ini kondisi di mana kita dipaksa untuk memilih seakan-akan hanya ada dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Dulu kan nggak ada makan siang gratis, nah sekarang ada walaupun nggak enak. Sama kayak nenek gue bilang, dulu anaknya banyak, jadi sehat-sehat aja walaupun dikasih singkong doang. Masih mending sekarang makan nasi walaupun nasi putih doang. Padahal masih ada pilihan lain kan. Makanan sehat, higienis, bergizi, gratis. Kesesatan berpikir ini sering terjadi di orang yang kurang pendidikan. Tapi mohon maaf, gue nggak ngomongin Om Ded ya. Nggak mungkin dong Om Ded buzzer, smart people. Mungkin lagi ngeblank aja karena udah mulai dekat dengan kekuasaan. Let go kan gitu, harus siap gitu ya. Siap ke komandannya. Setuju atau enggak, salah maupun benar, pokoknya harus siap aja. Benar kan? Lanjut. Apa pendapat kamu? Tulis di komen dan share video ini. Ada yang butuh dana nih buat makan gratis. Nggak sekalian aja Pak, ngetrek tuh yang di jalanan tuh yang pakai saringan. Kalau ada mobil lewat, motor lewat, pada masukin tuh duitnya kan. Kayak orang minta sumbangan di masjid atau musola gitu. Bilang aja ini, tolong nih, butuh dana buat makan gratis gitu ya. Lu yang enggak aja usulan lu, duit zakat lu dipakai. Kemarin dana haji lu pakai, udah dipakai. Sekarang duit zakat. Payah banget dah. Lihat nih, enak banget bacot ketua DPD ngomong kayak gini guys. Nih, ketua DPD usul gunakan dana zakat untuk biaya makanan bergizi gratis. DNA negara kita gotong royong. Katanya nih, saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu sekan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Kata ketua DPD RI Sultan Benajemudin. Kenapa enggak potong gaji kalian aja Pak? Anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan menteri-menterinya, DPRD hingga provinsi kabupaten. Kayak gitu aja, ngapain ngurusin pengen ngembat zakat juga? Zakat kan orang pribadi ya kan, pengen ngasih orang lingkungan yang terdekat sekitar. Ini kalian udah ngambil pajak negara, udah ambil itu aja, kenapa nggak pangkas itu aja udah fasilitas-fasilitas kalian. Pengen ngembat zakat lagi, kalau nggak mampu udah bubarin aja makan gizi gratisnya. Ceritanya gue mau tidur nih, malah baca berita ini. Ketua DPD usul makan bergizi gratis didanai zakat. Biar maksimal, masyarakat RI kan dermawan. Udah deh Pak, nggak usah bawa-bawa DNA segala. Maksud gue, ide aneh macam apa ini? Konsepnya kayak mana? Jadi ini ceritanya mau minta duit lagi sama rakyat nih atas nama zakat untuk membantu program makan bergizi gratis apa gimana nih? Lagian gue heran dah kok bisa-bisanya Bapak keidean punya usulan untuk mendanai program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo pakai zakat. Kok Bapak nggak kepikiran gimana misalnya kalau gini nih? Untuk membantu mendanai program makan bergizi gratis Pak Prabowo, potong gaji seluruh pejabat Indonesia, potong gaji para anggota DPD, potong gaji para anggota DPR, MPR, potong gaji seluruh menteri-menteri. Nah itu kan lebih enak, jangan rakyat mulu disuruh berkorban, disuruh bantu mulu. Terus waktu Bapak bilang biar pemerintah nggak bekerja sendiri itu gimana konsepnya? Lah Bapak pikir selama ini anggaran untuk mendanai program makan bergizi gratis Pak Prabowo itu uangnya dari mana? Itu ada pajak rakyat Pak di situ. Ini lagi nih sama aja nih. Gus Yahya usul dana infak hingga sedekah digunakan untuk bantu program makan bergizi gratis. Aduh, gue pusing deh.
Gue ngerti lagi deh. Maksud gue kayak kalau seandainya program makan bergizi gratis Pak Prabowo ini memang benar-benar membebani APBN, ya udah jangan dipaksain. Kalau ujung-ujungnya rakyat-rakyat lagi yang diperas. Akhirnya dapat makan gratis dari pemerintah seharga Rp15.000. Sekarang saatnya kita makan. Stop. Loh, kok hilang nasinya? Kira-kira seperti ini pelaksanaan dari program makan gratisnya. Awalnya bilang 15.000 per anak, dipotong 50% jadinya 7.500 per anak. 7.500 dipotong lagi untuk kutipan para pejabat sebesar 20%, jadinya Rp6.000. 6.000 dipotong lagi untuk keuntungan vendor sebesar 20%, jadinya Rp4.800. 4.800 dipotong lagi untuk biaya packing sebesar 20%, jadinya Rp3.840. 3.840 dipotong lagi untuk biaya distribusi sebesar 20%. Jadinya Rp3.000 per anak. Oke? Sok, digaskan. Lah, kenapa nasinya tinggal segini? Wah, gimana ini? Tolong diingat, tadi adalah sebuah ilustrasi tentang anak makan kucing. gratis Saya ingat Indonesia. yang ada di dunia lain, bukan di Indonesia. Apabila ada kesamaan dengan peristiwa atau kejadian di tempat Anda, berarti Anda bukan sedang di Indonesia. di dunia lain, bukan di Indonesia. Apa lu? Ya usah kantor pemerintah suruh anak-anak SMK praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis yang tidak ada makanan silakan makan. Nah kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya yang punya makanan bosan dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Udah tahu di mana? Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu loh. Gak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu ini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga lah. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Kayak bisa kayak gitu loh. Terima kasih gampang. Oke. Terima kasih ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Itulah geng, suara rakyat netizen Indonesia, ada yang pro, ada yang kontra, dan semua itu terserah dari korang sendiri. Macam mana pendapat kalian tentang sistem ataupun program makan gratis di Indonesia ini. Jujur geng ya, kalau di tempat saya, di sekolah-sekolah sekeliling saya ini belum ada makan gratis. Mungkin yang ada ya di bandar-bandar besar macam Jakarta, Indonesia, dan lain-lainnya. Tapi kalau di Blitar, Jawa Timur ini sampai saat itu belum ada makan gratis. Nah, dengan semua video yang saya tayangkan macam ini tadi, apa pandangan kalian? Coba silakan tulis di kolom komentar, nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.